Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini kita akan balik lagi ke mata kuliah Cloud Computing semester 4. Pada video kali ini kita akan berfokus untuk membahas di lab 8 yaitu lab Automating Customized Cloud Application Launch ya. Jadi tujuan kita kali ini itu nantinya akan ya mendeploy aplikasi 3 tier gitu ya. Yang pertama itu web tier sebagai front end-nya atau tampilan, lalu ada app tier sebagai logic aplikasi, lalu ada database tier itu sebagai penyimpanan. Oke, sebelumnya akan saya split layar terlebih dahulu di sini. Oke. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan yang perintah pertama itu lab cloud preview start. Ini adalah menyiapkan semua resource lab gitu. Saya jalankan bertujuan untuk menyiapkan semua resource lab kayak reset dan setup awal. Fungsinya supaya environment seperti network, image, dan lain-lain itu bisa berjalan dengan lancar. Agar bisa termasuk semua, kita harus memastikan untuk setiap environment dari lab ini itu berhasil aktif. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke perintah yang pertama. Perintah yang pertama ini adalah sorry, buka dulu. Ada namanya vwebAppStack.yaml ya. Jadi perintah ini tuh digunakan ya untuk membuka file YAML yang nantinya akan kita edit bagian parameter yang hilang. Oke. Di sini kita harus teliti pada bagian yang pertama itu adalah parameter ya. Di bagian parameter, di bagian default di sini adalah mana nih parameter public net ID tipe string ya di sini. Ini di bagian sini ini kita akan tambahkan dengan pencet I ya. Di sini kita tambahkan provider data center. Oke. Selanjutnya kita tidak usah untuk save terlebih dahulu. Kita akan lakukan penambahan di bagian lainnya. Data center ya. Selanjutnya saya akan tambahkan di bagian external network di sini. Kita ke bawah lagi. External network ya. Oke. External network di sini saya tambahkan yaitu OS Neutron Net. Di sini kita salin aja nggak apa-apa biar lebih cepat. Oke. Balik lagi ke sini. Oke, di sini kita spasi dulu. Oke, nggak apa-apa, dia akan maju. Nanti baru kita mundurin untuk indentasinya, gitu ya. Jadi pastikan untuk tetap sesuai dari indentasi yang ditampilkan di pada contoh sebelah kiri, gitu. Nah, ini selanjutnya kita pada bagian bawah external subnet ya. Kita spasi lagi satu. Oke, nggak apa-apa, biarin aja dia maju. Habis itu baru kita benerin lagi untuk bagian indentasinya. Oke, selanjutnya tidak usah di-save terlebih dahulu. Kita lanjut lagi untuk step 1.3. Yang dimana di sini kita akan edit the web app stack.yaml file ya. Di sini kita menambahkan server di dalam database yaitu OS Nova Server. Di sini saya salin aja dulu OS Nova Server. Kita pergi lagi ke bawah di bagian database server itu sebentar. Oke, di sini ya. Ada tipenya masih kosong. Database server. Tipenya adalah OS Nova. Oke. Gak apa-apa, indentasinya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan di sini di app server juga ya. App server juga iya kita tambahkan. Lalu kita pergi ke app server. Di sini masih sama, oke. Dengan OS Nova Server juga. Oke. Kita benerin lagi indentasinya. Selanjutnya pada bagian port di sini ya. Dialek MySQL di sini kita tambahkan yaitu petik 2 ya. Kurang spasi, sorry. 3306 dan jangan lupa ada komanya karena di bawahnya masih berlanjut ya. Tidak usah di save terlebih dahulu karena kita akan langsung ke step kedua, customize the database ya di sini ya. Di bagian sini kita masuk ke web app stack, lalu yang akan kita tambahkan adalah ini.
Oke. Nah, dari mulai bin base ya. Kalau kita lihat di bagian sini, yang akan kita tambahkan itu mulai dari CAT MySQL. Nah, ini ada di bagian get resource di CAT unit ya. CAT of MySQL root di bagian params, parameter, params berarti di kolom get resource, kolom VDA. Sebentar, kita cari terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menemukan pada bagian sini ya. Nah, sepertinya ini harus dihapus dan harus digantikan oleh step 2, yaitu template nih. Dari mulai hashtag bin base. Oke, kemudian harus kita rapikan sesuai dari yang disuruhkan gitu ya. Ini kita hapus saja. Oke, kita hapus, nggak apa-apa. Sampai pada bagian bawah pagar, baru kita paste static base, nanti baru kita rapikan untuk bagian pagar-pagar yang tidak seharusnya ada di dalam penambahan parameter ini ya. Jadi ini kita skip aja. Oke, step terakhir kita tinggal menghapus di bin base aja ya, karena ini tidak perlu ditambahkan karena sudah ada pada bagian atasnya gitu. Dan memang dia harus ada pagarnya gitu. Oke, setelah selesai kita lanjut lagi di step ketiga, kita menambahkan sama seperti yang di atasnya, cuman ini di bagian web config gitu. Sedangkan web config itu berada di bagian bawah dari user data. Di bagian web config, di sini kita tambahkan di garis ini kita enter, kita pada bagian n. Oke, di sini kita paste aja. Dan nantinya kita akan merapikan semuanya akan seperti menjadi ini sampai di item.js. Oke, kita tunggu prosesnya. Dan lalu di step keempat ini kita baru bisa di source development production untuk melihat hasil dari yang kita tambahkan pada file.yaml yang sedang kita edit. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah sudah dirapikan dan sesuai pada tampilan sebelah kiri, kita bisa langsung saja untuk save the change ya, simpan perubahan yang lalu kita tutup gitu ya. Dengan perintah kita escape aja, lalu kita masukkan ketik 2, WQ, kita enter. Oke, selesai. Setelah edit dari step ke-1 dan ke-2 dan 3, kita lanjut aja untuk ke step ke-4, kita tambahkan perintah source developer 1 production RC. Oke, kita lihat. Lalu setelah kita melihat dan masuk ke dalam developer 1 production, kita di sini untuk membuat sebuah template gitu ya. Kalau kita lihat di sini si OS Java server tadi yang kita buat, lalu OS data, sistem virtual firewall segala macam, production, kita load initial OpenStack ya. Nah di sini kita akan menjalankan semua konfigurasi yang kita tadi gitu. Oke. Jadi fungsinya itu mendeploy 3 server sekaligus. Tadi kan sudah dibilang dari awal kalau kita ini akan membuat 3 tier secara otomatis gitu. Nah, di sini sudah sesuai, kalau tampilan sebelah kiri ya ada ditampilkan semua fungsi-fungsi dari 3 tier yang kita buat. Kita lanjut aja ke step ke-5. Determine if the web application stack was created correctly. Kita harus ngecek apakah sudah berhasil dan sesuai. Ini masukkan saja OpenStack FJSON, artinya melihat status stacknya. Kalau create complete artinya berhasil. Oke, create in progress berarti masih dalam progress ya. Oke, kita akan lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Masuk ke OpenStack server list di sini. Kita akan lihat semua VM ya. Hasilnya, outputnya harus ada database seperti yang ditampilkan di sebelah kiri ini. Ada database, app server sama web. Database app server, oke.
kita clear aja biar agak bersih. Sekarang lanjut ke step 6, validasi OpenStack output show. OpenStack output show ini artinya kita mengambil IP untuk web ya, yang nantinya akan kita buka di Firefox, lalu akan kita tes di Firefox. IP-nya sih kalau di sini dia 172.25.250.174 ya. Sama 710, cuman bagian yang bawah ini beda ya. Open new Firefox yang 172 harusnya 172.25.251.174 harusnya tadi berhasil, cuma in progress. http 172.25.250.174 berhasil. Receive tracker berhasil tampilan. Lalu add item to verify application. Sorry. Misalkan save, harusnya dia berhasil, is working, tapi jadi sih sedang in progress ya. Mark save. Oke, kalau kita coba lihat lagi di bagian sini, saya tadi mau lihat lagi di bagian application create in progress. Developer 1 masih di developer 1 ya. Sorry, nggak usah masuk lagi. Boleh deh OpenStack developer 1 production create. Kita coba lihat apakah masih in progress. Already exist. Coba kita lihat OpenStack listnya. Harusnya create complete. Oke, create complete ya, berhasil ya. Jadi sedang dibuat. Kalau kita pindah lagi ke bagian issue tracker di sini, complete kah? Add an item to key, verify the application the working. IP address, misalkan destination-nya kita untuk ngecek tujuan, cek aplikasi jalan, tambah item test DB, dan DB, oke, mark complete, clear destination. Kalau kita tanyakan gitu ya. Di sini sih tambahkan item cookie to verify ya. Kita sudah berhasil menambahkan. Apa yang harus kita lakukan adalah misalkan tugas cloud computing harusnya bisa ke save, mark complete, atau kita coba klik tombol save aja, nggak mau dia. Destination harusnya sudah sesuai. Ini kita akan cek dulu kesalahan di bagian mana. Oke, jadi permasalahan sudah ketemu. Kita menghapus di bagian user data. Kita langsung saja untuk bagian escape. Lalu klik 2, WQ, enter, save. Kalau kita pindah ke bagian sini, seharusnya sudah bisa ditambahkan untuk bagian parameter. Kalau tidak bisa lagi, berarti kita harus menghapus bagian parameter tadi ya. Masuk ke sini, YAML pada bagian klik I untuk menghapus
parameter yang tidak dibutuhkan. Oke, escape. Escape. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut lagi untuk ke bagian sini. Coba kita refresh. Mungkin masih ada kesalahan, cuman kalau kita lihat grade-nya, seharusnya ini sudah berhasil semua. Saya tidak mengerti apakah ada kebagian salah konfigurasi, tapi kalau saya memastikan lagi bahwa apa yang dikerjakan telah komplit ya di bagian step ke 4, create complete di bagian sini, bagian create complete ya. Kalau kita cek, kita harus masuk ke developer terlebih dahulu sebentar, hanya memastikan saja. Oke, kita coba bagian list JSON. Seharusnya ini aman. Kita menampilkan hasil create complete. Oke, tidak ada yang salah berarti. Cuman saya tidak tahu kenapa nggak bisa menambahkan di bagian server gitu ya. Oke, grade aja. Kita lihat pas berhasil checking stack web stack. Lalu pada bagian oke, berhasil semua. Kalau kita langsung saja untuk lab cloud app review finish, kita lihat semua. Oke, jadi singkatnya pada video kali ini kita telah belajar yaitu infrastruktur as kode LAC ya, atau kita itu tidak membuat server secara manual, tapi pakai file YAML ya, yaitu di bagian web server kita menggunakan OS Novel Server, artinya infrastruktur itu dibuat menggunakan kode, lalu automation dengan Cloud OpenStack Head ya, satu perintah OpenStack create dengan langsung bikin VM database, VM app, VM web, network, semua otomatis, lalu cloud init auto konfigurasi server, ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita membuat yaitu arsitektur 3 tier, yaitu layer, web, app, dan DB sebagai penyimpanannya. Layernya itu ada web, ada app, ada DB yaitu sebagai penyimpanan. Lalu kita kalau sistem besar itu dipisah beberapa layar, lalu kita mengintegrasikan antara server seperti web app, lalu ke database dengan hostnya tadi yaitu di 192.168.910, lalu kita debugging. Simpelnya tuh pada video kali ini kita tuh gimana cara bikin aplikasi lengkap di cloud secara otomatis dari nol sampai jalan gitu. Jadi pada praktikum ini saya telah mempelajari bagaimana cara membangun dan mengotomatisasi deployment aplikasi berbasis 3 tier menggunakan OpenStack. Saya juga telah belajar menggunakan Cloud Init untuk konfigurasi otomatis server, serta memahami bagaimana integrasi antara web server, aplikasi server, dan database server dalam sebuah arsitektur cloud. Ini cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.